kabar semuanya? Hari ini kita akan ngobrol santai tentang salah satu topik yang penting banget buat kita sebagai remaja putri, yaitu infeksi menular seksual atau biasa disingkat dengan IMS. Mungkin masih ada yang merasa topik ini agak tabu atau malu untuk dibahas. Padahal, semakin kita tahu tentang kesehatan reproduksi, semakin kita bisa menjaga diri dan membuat keputusan yang baik untuk masa depan. Nah, sebenarnya apa sih IMS itu? IMS adalah infeksi yang biasanya menular melalui hubungan seksual. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Adapun penyakit yang ditularkan oleh IMS antara lain gonore, sifilis, herpes genital, infeksi HPV, dan HIV. Yang perlu teman-teman tahu, orang yang terkena infeksi menular seksual belum tentu langsung menunjukkan gejala. Jadi, seseorang bisa saja terlihat sehat, tetapi sebenarnya sudah terinfeksi IMS. Lalu, kenapa remaja putri perlu tahu tentang IMS? Karena masa remaja adalah waktu kita mulai mengenal banyak perubahan pada tubuh sendiri. Sayangnya, masih banyak informasi yang beredar di media sosial atau dari teman yang belum tentu benar. Makanya, penting untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Kalau IMS tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa cukup serius. Misalnya, muncul keputihan yang tidak normal, nyeri saat buang air kecil, luka atau benjolan di area kelamin, bahkan bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan reproduksi di kemudian hari. Nah, kalau teman-teman mengalami keputihan yang berubah warna, berbau tidak sedap, terasa gatal, nyeri saat buang air kecil, atau muncul luka di area kelamin, jangan malu untuk bercerita kepada orang tua atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama dokter, perawat, dan bidan. Ingat ya adik-adik, mencari pertolongan bukan berarti kita harus merasa malu. Justru itu adalah sebuah bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Lalu, bagaimana cara mencegah IMS? Sebenarnya, langkah-langkahnya cukup sederhana. Yang pertama, hindari perilaku seksual yang berisiko. Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksi dengan benar. Kemudian yang ketiga, jangan berbagi penggunaan jarum suntik yang sudah digunakan. Kalau sudah waktunya dan sesuai anjuran tenaga kesehatan, lakukan vaksinasi HPV untuk membantu melindungi diri dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan mudah percaya pada informasi kesehatan yang belum jelas sumbernya. Kalau masih ragu, lebih baik bertanya kepada guru, petugas kesehatan, atau mencari informasi dari sumber yang resmi dan terpercaya. Adik-adik, kesehatan reproduksi adalah bagian dari kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi, menjaganya bukan hanya penting untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan kalian. Semoga setelah penyuluhan ini, adik-adik jadi lebih paham tentang apa itu infeksi menular seksual atau IMS, bagaimana mengenali gejalanya, dan yang paling penting bagaimana cara mencegahnya. Tetap jaga kesehatan, sayangi diri sendiri, dan jangan ragu mencari informasi yang benar. Sampai jumpa dan salam sehat.